Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Sumber energi adalah kebutuhan primer yang tak dapat dikesampingkan, terutama di era modernisasi seperti saat ini. Ketika perangkat-perangkat dan mesin-mesin teknologi menjadi alat bantu utama untuk segala aktivitas manusia, negara-negara besar atau kaya akan melakukan segala cara untuk mendapatkan dan menguasai sumber energi guna memastikan perputaran mesin ekonominya tetap berjalan berkelanjutan, terutama di tengah menipisnya cadangan bahan bakar fosil global seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selain itu, fluktuasi geopolitik global sangat mempengaruhi melonjaknya harga bahan bakar fosil. Pengaruh kenaikan bahan bakar fosil sangat besar terutama untuk perekonomian global yang tentunya akan memicu naiknya segala kebutuhan dan pastinya akan menurunkan daya beli masyarakat yang akan merusak segala sektor tataran ekonomi. Karena faktanya 85% pasokan listrik dunia dihasilkan oleh energi fosil. Untuk itu, kini umat manusia dituntut untuk terus mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan selain fosil, seperti energi nuklir, energi matahari, angin, hidroelektrik, dan lain-lain. Dan tahukah Anda, di antara banyak kandidat sumber energi yang sangat potensial, ada sumber energi lain yang diketahui sangat melimpah dan menjanjikan, tapi masih jarang dimanfaatkan. Ya, sumber energi tersebut adalah geothermal energi atau sumber energi panas bumi. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas mengapa sumber energi potensial ini tidak terlalu populer dan juga segala tentang fakta-fakta, kekurangan dan kelebihan, juga segala sesuatu tentang energi geothermal. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sumber energi geothermal atau sumber energi panas bumi adalah sumber energi yang memanfaatkan energi potensial dari panas bumi untuk menghasilkan energi listrik berkelanjutan. Energi ini sangat melimpah di dalam perut bumi, terutama bagi negara-negara di sekitar jalur cincin api yang memiliki banyak gunung api vulkanik seperti Indonesia. Asal Anda tahu, bumi bisa disebut sebagai reaktor nuklir alami yang menghasilkan reaksi panas dari proses peluruhan segala unsur radioaktif yang berada di inti bumi dan kerak bumi. Magma-magma yang menyala dan panas sebenarnya dicairkan oleh reaksi peluruhan unsur radioaktif di dalam bumi. Karena kita tahu, dalam perut bumi sangat kaya akan berbagai unsur mineral, terutama radioaktif, seperti uranium, thorium, plutonium, dan berbagai unsur radioaktif lain. Unsur-unsur tersebut akan memancarkan radiasi peluruhan yang bersifat panas. Akumulasi peluruhan tersebutlah yang memberi energi pada perut bumi, layaknya sebuah reaktor nuklir alami yang abadi. Energi ini membuat bumi terus aktif dan terus berputar. Tapi meski sumber energi geothermal super sangat besar, tapi hingga kini masih sangat sedikit yang memanfaatkan sumber energi ini. Hal mendasar yang paling utama karena faktor efisiensi dan ekonomi, terutama untuk negara-negara yang kondisi geologisnya tidak berada di jalur cincin api, seperti sebagian negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain, di mana letak reservoir panas bumi cukup dalam dan akan memerlukan biaya besar untuk penggalian dan pengeboran. Karena itulah, pembangkit energi yang beroperasi di permukaan lebih ekonomis, meski sebagian besar memanfaatkan kinerja potensial seperti bahan fosil, nuklir, angin, atau matahari. Tapi untuk negara-negara yang memiliki banyak gunung api aktif, di mana letak panas bumi cukup dangkal seperti di Indonesia atau Islandia, sumber geothermal sangat menjanjikan. Biaya pembangunan infrastruktur akan jauh lebih murah. Tapi meski begitu, diharapkan kedepannya pengembangan energi power geothermal bisa lebih murah dengan berbagai penelitian berkelanjutan dan pengembangan berbagai teknik dan metode-metode baru pengeksplorasian panas bumi, seperti namanya pembangkit listrik geothermal atau panas bumi. Pastinya pembangkit ini memanfaatkan energi panas dari bumi, seperti halnya pembangkit-pembangkit lain yang memproduksi sumber panas seperti panas bahan nuklir, panas batu bara, panas minyak bumi. Ya,
panas-panas yang dihasilkan umumnya digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan steam atau uap, yang nantinya tekanan dari uap-uap tersebutlah yang akan digunakan untuk memutar turbin generator untuk menghasilkan listrik. Begitu pula dengan geothermal power plant. Pembangkit listrik geothermal memanfaatkan reservoir panas bumi. Reservoir panas bumi merupakan formasi batuan di bawah tanah atau dalam bumi yang mampu menyimpan dan menyalurkan fluida thermal, uap panas atau air panas. Bahan reservoir umumnya mendapatkan panas dari aktivitas kerak bumi. Jadi, karena letak reservoir berada di dalam bumi, umumnya antara 7 hingga 10 km. Para pengembang akan mengebor tanah dan membuat jalur menuju reservoir untuk menarik air panas dengan pompa bertekanan. Air panas yang bersuhu hingga 150 derajat Celcius kemudian dibawa ke permukaan dan dialirkan ke rangkaian pembangkit listrik modularizer. Di sini air panas tidak langsung digunakan untuk memutar turbin. Air panas dalam bumi harus melalui pembangkit modularizer. Modularizer berfungsi mengkonversi air panas menjadi uap. Ada banyak modularizer yang dirangkai paralel untuk memproduksi uap-uap. Di sini, air panas akan masuk ke setiap unit modularizer. Dalam modularizer ada pipa kumparan penghantar panas. Air panas akan melewati atau mengalir dalam kumparan dan membuat kumparan-kumparan tersebut kemudian panas. Ya, panas-panas tersebut akan mendidihkan fluida kerja yang umumnya berisi campuran air atau NP-tana, dan kemudian uap-uap tersebutlah yang akan digunakan untuk memutar turbin generator untuk menghasilkan listrik. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang geothermal energi masa depan yang sangat melimpah di Indonesia. Profesor Kardus dari pembangkit listrik geothermal di PLTP Sarula Tapanuli mengabarkan